tak lepas, membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Oh, mengapa, oh, mengapa, oh, pedinian hati ini. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan
urapan khusus daripadamu, yaitu urapan roh hikmat dan wahyu, agar kami terbukalah pikiran kami, dan dengan demikian kami boleh mengerti dan menangkap isi firman-Mu ini dengan baik, dengan benar, dan dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan kehidupan yang berbuah ya. Kehidupan yang berbuah. Tuhan bukan hanya memilih kita, tapi juga menetapkan, memerintahkan, memberikan tanggung jawab agar kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu adalah tetap. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini firman Tuhan jelas menulis. Jadi kalau gitu kita perlu tahu kehidupan yang berbuah itu apa sih, supaya kita bisa mendeteksi apakah kita sudah mulai bisa melakukan perintah Tuhan ini ya, walaupun mungkin belum sempurna. Maka kita lihat penjelasannya ini. Yang pertama, kehidupan berbuah itu menunjukkan bahwa prestasi kehidupannya itu, kehidupan yang baru loh ya, bukan yang lama, itu bisa terus meningkat, bisa terus meningkat. Mari kita baca lagi Yohanes 16 ayat 13. Terus meningkat kehidupan yang barunya, bukan kehidupan lama, jadi hidup barunya yang meningkat itu. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tapi ia tidak akan berkata-kata dari dia sendiri, tapi segala sesuatu yang dengar itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu membuat hidup kita makin lama makin meningkat ya. Berikutnya kita baca di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Makin lama makin meningkat, makin lama makin hidup dalam Roh Kudus ya. Lalu kita baca lagi Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita hari ke hari makin dibarui, artinya makin meningkat kualitas kerohaniannya ya. Kita baca lagi 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Terakhir poin ini kita baca di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makin lama makin serupa dengan gambaran Kristus. Itu namanya terus meningkat ya. Jadi kehidupannya terus berubah, makin lama makin bisa menyenangkan Tuhan, makin lama makin bisa makin serupa dengan Kristus yang menjadi teladan kita. Perubahan yaitu yang dimaksud di sini adalah peningkatan makin baik dalam hal pikiran, dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, juga dalam hal keputusan-keputusan diambil makin lama makin baik, makin bijak. Juga perubahan dalam bidang selera, keinginan, cita-cita, tujuan. Kalau dulu selera, keinginan, cita, tujuan lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan dunia, tapi sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan rohani ya. Berikutnya lagi, patokan kehidupan. Dulu patokan kehidupan itu adalah mungkin harta, kaya. Kalau aku makin kaya, aku makin tinggi. Makin aku berkurang kayaanku, aku makin rendah. Tapi hari ini, maka karena kalau kehidupan kita makin meningkat, maka tidak lagi berpatokan pada ukuran duniawi ya. Sikap kita, respon kita terhadap apa yang menimpa diri kita, apa yang kita hadapi juga berubah, makin lama makin mendekati
kaidah-kaidah surgawi dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang sudah mengenal kita sejak dulu betul-betul bisa melihat, betul-betul bisa merasakan, betul-betul bisa membuktikannya. Kamu dulu sama sekarang tuh beda loh. Nah, karena dalam kenyataan gitu memang banyak orang mengatakan enggak sama dengan yang dulu. Kalau yang dulu misalnya, maaf aja, kalau senang musik, dulu senangnya musik rock, waduh, senang-senangannya musik rohani. Nah, memang rock ROCK, tapi sedang rohani ROHANI, ya, hampir mirip tapi beda banget. Itu peningkatan dalam kualitas kehidupan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi tandanya bahwa buah Roh Kudus makin nyata dalam kehidupannya. Kita tahu apa aja itu buah Roh Kudus, kita baca di Galatia 5 agar kita jangan lupakan. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin menonjol dalam kehidupan. Itu berarti ada kehidupan itu mulai berbuah, ya. Kenapa demikian? Karena disyaratkan juga oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita betul milik Tuhan, maka kita harus memenuhi persyaratan ini. Ya, ayat berikutnya, ayat 24 Galatia 5 itu dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah sudah maka meningkat, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak lagi dikuasai hawa nafsu, tidak lagi dikuasai keinginan daging, tapi pelan-pelan disalibkan sehingga tidak mempengaruhi dirinya lagi, tidak menyetir dirinya lagi. Nah, itu adalah buah Roh Kudus yang semakin nyata dalam kehidupannya, ya. Memang tidak mudah untuk melakukannya, tapi kalau memang kehidupan kita itu berbuah di hadapan Tuhan, di padanan Tuhan, pastilah buah Roh Kudus itu bisa muncul, bisa terlihat, bisa terasakan dan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya dalam pelayanan di gereja, ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga nampak dan nyata. Itu namanya buah Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan, dan itu tanda dari kehidupan kita semakin meningkat, kehidupan yang berbuah. Itu yang kedua. Yang ketiga, buah dari pelayanan kita juga makin kelihatan, ya. Misalnya kita baca 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal-hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dijala. Jadi pelayanannya dipelihara dengan baik sehingga buah-buah pelayanannya muncul. Kita baca lagi di 2 Korintus ini pasal 9 ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, itu buah-buah pelayanan. Orang jadi makin maju juga melihat kehidupan kita, melihat pelayanan kita, ya. Lalu kita baca kemudian lagi 1 Timotius 6 ayat 2. Jika Tuhan mereka orang-orang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Mereka hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang terima berkat mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Wabe mengatakan, ajarkan dan nasihatkan semuanya ini. Nah, ini kita perlu ajarkan, nasihatkan, dan juga lakukan. Jadi buah pelayanan kita meningkat, orang lain jadi makin datang kepada Kristus, orang lain makin cinta kepada Tuhan, ya. Kita bisa melaksanakan amanat agung antara lain, membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, menguatkan dan mendoakan para jemaat yang lain, mendoakan dan menyembuhkan orang sakit, membantu yang miskin, peduli pada gereja, bukan gereja sendiri saja, tapi juga peduli pada gereja yang lain. Teladan ini bisa dicontoh teladan bagi orang-orang yang dilayani dan diinjilinya, sehingga mereka makin mau datang kepada Tuhan. Itulah buah pelayanan, ya. Yang keempat, buah apa lagi? Ya, buah kemajuan dalam pelayanannya. Tadi itu buah pelayanan ini kemajuan. Kita lihat dulu cuma bisa ikut paduan suara gereja misalnya, tapi pelan-pelan terus bertumbuh menjadi song leader utama ini, ya.
bahkan banyak menulis lagu-lagu rohani. Nah, dulu cuma main gitar bolong, ngiringi pertemuan-pertemuan kul, sekarang jadi pemusik utama di gereja, bahkan sering ditunjuk menjadi arranger lagu-lagu rohani. Dulu cuma jemaat biasa, lalu kemudian sekarang menjadi pengerja, lalu bukan menjadi pengerja inti, bahkan kemudian menjadi wakil gembala dan wali gembala dan sebagainya. Buka lagi gereja di mana-mana. Itu kemajuan pertumbuhan buah dari pelayanannya, ya. Dulu cuma berani bersaksi di kulnya saja, sekarang berani bersaksi di muka ribuan orang, ya. Ini dulu cuma tekun dengarkan khotbah, sekarang malah jadi seorang pengajar, pengkhotbah utama, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, membuat penyingkapan dari Tuhan, menyampaikan sehingga banyak orang dulu belum mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itulah adalah merupakan buah kemajuan pelayanannya. Jadi kesimpulannya apa dong itu? Apa itu kehidupan berbuah? Jadi yang pertama yang harus berubah sekali, dan berbuah itu dalam bentuk prestasi dari kehidupan baru yang terus meningkat. Nah, itu berbuah. Buah Roh Kudus makin nyata dalam kehidupannya. Pelayanannya menghasilkan buah, ya. Dan pelayanan menghasilkan juga kemajuan, makin bertambah. Ingat, ini memang yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Bukan asal diri kita saja ingin senang, tapi Tuhan jadi senang karenanya. Kalau kita mau dan niat, jangan bicara saya tidak mampu. Asal kita mau niat dengan sungguh-sungguh, maka Dia yang memampukannya, bukan karena kepandaian kebisaan kita sendiri, ya. Karena itu tak perlu kita membangga-banggakannya, tapi justru mengucap syukur karenanya. Jadi kalau kehidupan kita berbuah, mengucap syukurlah, jangan dibangga-banggakan, di mana berada dikoar-koarkan. Itu namanya promosi diri, lain lagi, ya. Jadi kita perlu tahu dengan baik, sehingga kehidupan kita di mata Tuhan adalah memang kehidupan yang berbuah, yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Dan saya rindu agar kita semua punya kehidupan yang berbuah. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita agar bisa terus berbuah sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami
dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa